gempa bumi dahsyat di Yogyakarta yang menghancurkan ribuan rumah dan fasilitas umum. Begitu banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian. Dan yang paling fenomenal adalah peristiwa semburan lumpur di Sidoarjo. Bumi tua Sidoarjo berada di Provinsi Jawa Timur, tepat bersebelahan dengan kota Surabaya. Jelang 2 hari setelah terjadinya gempa Yogyakarta, warga desa Siring dibuat terkejut dengan adanya semburan lumpur berwarna kelabu. Awal mula lumpur mulai meletus berkisar tanggal 29 Mei 2006, di mana pada saat itu tepatnya jam 2.30, diperkirakan juga jam 2 mulai meletus. Awal itu masyarakat sudah mulai gelisah dengan adanya semburan uap pertama dengan lumpurnya itu menimbulkan bau, di mana masyarakat terjadi gaduh dan hiruk-pikuk berlarian karena disebabkan dengan bau yang tidak enak. Dari hari ke hari semburan semakin bertambah dahsyat hingga mampu mencapai ketinggian sekitar 30 meter dari permukaan tanah. Lumpur ini pertama kali memasuki wilayah Jatirjo tanggal 4 Juni ya. Dumendo adalah wilayah terbesar daripada terdampak lumpur. Awal masuknya ke wilayah Kedung Bendo adalah tanggal 12 Juni. Berbagai teori dari para pakar keilmuan dalam dan luar negeri tentang penyebab terjadinya semburan mulai beredar, tanpa dapat memastikan penyebab sebenarnya. Lusi ini adalah sesuatu yang unik, jadi kita menyebutnya ini adalah lumpur Sidoarjo. Adalah sesuatu yang unik, yang ini juga terbesar di dunia, sehingga kami sendiri juga mendengar dari para ahli, di samping kami sendiri juga melakukan satu kajian-kajian. Kalau dilihat dari karakter semburan lumpur itu sendiri, maka sangat-sangat mirip dengan fenomena alam mud volcano. Lihat dari ilmu yang saya pelajari dari tektonik, saya simpulkan ya bahwasanya kenapa sudah 3 tahun ini tidak berhenti-berhenti, karena dari awal juga saya sudah mengatakan bahwasanya gunung lumpur di Sidoarjo ini ya itu adalah suatu fenomena alam. Melihat semua fakta yang ada pada waktu awalnya juga saya selalu mengatakan bahwa ini adalah fenomena alam yang dipicu oleh kegiatan manusia. Saya katakan seperti itu, yaitu karena adanya pemboran. Apa yang kita lihat ini adalah apa yang kita kenal dalam istilah geologi sebagai mud volcano. Artinya adalah suatu proses yang secara genetik memperlihatkan adanya proses semburan dari bawah permukaan yang naik ke atas permukaan. Ini merupakan sebuah fenomena yang sangat umum dalam geologi. Tetapi ketika kita mengaitkan dengan adanya aktivitas pemboran pada waktu yang bersamaan, maka ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau ini dikorelasikan atau ini disebandingkan dengan adanya aktivitas pemboran, bahwa ini lebih berkaitan dengan sebuah fenomena alam yang tidak berkaitan dengan pemboran itu sendiri. Fenomena semburan lumpur Sidoarjo bukan lagi hanya sekedar permasalahan milik bangsa Indonesia, tapi telah menjelma menjadi perdebatan dunia internasional. We do not disregard the drilling as a possibility for triggering this. It's an open possibility. But as you've seen today, there is a big discussion. People cannot agree on numbers and on interpretation of the drilling data. So this remains still an open possibility. But the drilling
we cannot say that the drilling has nothing to do with this. Upaya menutup semburan lumpur Sidoarjo melalui snubbing unit, side tracking, dan relief well. Untuk penutupan semburan kita sudah lakukan sampai terakhir dengan bola-bola beton. Ini merupakan pembuktian upaya daripada kami. Apakah ini bisa ditutup atau tidak, apakah ini merupakan fenomena alam atau bencana alam atau tidak, sudah kita lakukan. Apa hasilnya? Mari kita lihat sendiri ini. Mengapa sampai sekarang kok tidak berhenti-berhenti, karena ini suatu fenomena geologi yang ya nanti kalau kondisinya itu sudah berkurang, tekanannya berkurang, bahannya sudah berkurang, dia juga akan berhenti sendiri. Tapi apa bisa dihentikan? Walahul alam, tetapi secara empirical belum pernah ada kejadian seluas ini efeknya yang akhirnya bisa dihentikan gitu loh. Ini memang suatu proses yang sudah terjadi dan sulit untuk dihentikan. Banyak dokumen ilmiah atau makalah dari pakar yang saya kumpulkan mengatakan bahwa semburan ini akan berlangsung lama. Tim investigasi dari ITB memprediksi bahwa ini akan menyembur lebih dari 30 tahun. Seorang pakar dari Inggris, Profesor Swarbrick dari University of Durham, mengatakan bahkan ini akan menyembur 140 tahun. Kita udah melaksanakan semua, Pak. Itu kepres yang timnas ya, kepres 13, perpres 14, kita jalankan semua, Pak. Kita komit dengan apa yang termakna di kepres itu. Setelah 3 tahun, Pak, kita melaksanakan itu. Kita udah mengeluarkan sekitar, untuk lumpur aja sekitar 2,2 triliun. Upaya pengendalian semburan lumpur tidak hanya dilakukan secara teknis dengan wahana teknologi paling mutakhir oleh pihak Lapindo maupun pihak pemerintah. Sebagian pihak masyarakat pun turut pula mengerahkan tenaga serta pikiran mereka. Pendek kata, setiap orang berhak untuk mewujudkan niat baiknya, seperti apapun caranya. Tugas Lapindo adalah mengalirkan luapan lumpur dari pusat semburan itu ke Kali Porong, dan kemudian dari Kali Porong ke laut itu adalah tugas daripada pemerintah, atau dalam hal ini adalah BPLS. Kami mempunyai 4 tugas. Yang pertama adalah menangani masalah penanggulan dan luapan lumpur yang dalam hal ini dikerjakan oleh Lapindo Brantas. Jadi kalau kami lihat di peta, untuk tugas penanganan semburan dan luapan sampai di Kali Porong ini menjadi tugasnya Lapindo Brantas. Yang kedua, kami mengawasi masalah sosial, pembayaran yang 20-80%. Yang ketiga, kami menangani infrastruktur, yaitu membuat tanggul luar ini. Tanggul luar, ini luar, sama relokasi jalan tol, dan rutenya ke sana. Ini semua ini namanya peta terdampak. Kita hanya menjaga supaya ini hanya tetap sekian aja. Jadi lumpurnya tidak boleh keluar kemana, ke utara, ke timur, atau ke barat. Ini yang selalu kita jaga. Sedikit apapun yang ada kerusakan sini, ini ambles, ini bocor, segera kita kerja tutup. Kalau ini makin luas, maka korban rakyat yang ada sekitar sini akan semakin parah. Dulu itu sempat pompa lumpur itu nggak boleh dibuang ke Kali Porong, sehingga harus dibuat kolam-kolam penampungan lumpur. Nah, waktu kami ditugaskan di sini, kami diberikan kontrak sebagai kontraktor pelaksana. Tugas kami adalah melakukan pembuangan lumpur tersebut. Usulan realistik untuk mengalirkan lumpur ke laut melalui Kali Porong mendapat tantangan banyak pihak yang khawatir akan dampak negatif lumpur Sidoarjo bagi kelestarian lingkungan hidup. Pembuangan lumpur ini sampai kapan sih kita? Semua mempunyai satu bentuk keterbatasan, frame ini keterbatasan, ya, dibuang ini. Pasti kalau kita membuang bisa berhenti kalau semburannya berhenti. Bahwa dengan cepat sekali prosesnya ini kalau tidak diatasi dengan upaya-upaya pengendalian manajemen lumpur dengan segera dibuang ke Sungai Porong, itu mungkin dalam waktu yang singkat, itu mungkin beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar wilayah Sidoarjo ini akan kena dampak kalau seandainya tidak di-maintain dan di-manage dengan baik.
Nah, karena dimanage dan dimaintain dengan baik, akhirnya yang terdampak ini kira-kira saya hitung sekitar antara 650 sampai 700 hektar. Terus ini kan memberikan suatu gambaran bahwa daerah saya kira-kira 1% secara fisik itu terkena persoalan. Tapi jangan lupa bahwa 1%-nya ini juga mengakibatkan infrastruktur yang penting di Jawa Timur itu terkena dampak, yaitu jalan tol. Sehingga persoalan ini memberikan suatu multiplier efek beban pada persoalan ekonomi tidak hanya skala lokal Sidoarjo tetapi regional Jawa Timur.